Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan tanpa disadari menciptakan misteri di dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis. Semua akan kita kuak di sini di Menembus Mata Batin. Program ini akan menghadirkan orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan bintang tamu yang hadir pada malam hari ini adalah Ratna Antika. Apa kabar Ratna? Baik Mas Bayu. Anda sendiri percaya nggak sih dengan hal-hal mistis atau makhluk gaib gitu? Percaya. Pernah punya pengalaman? Pengalamannya sebetulnya kalau pengalaman mistis yang kayak diganggu hantu apa segala macam itu enggak. Cuman yang aku alami sekarang ini posisi kan aku lagi renovasi rumah, bangun rumah, dan posisinya aku sekarang itu aku kontrak rumah di familyku sendiri sih sebetulnya. Cuman di situ kebanyakan orang di sekeliling rumah yang aku huni sekarang ini itu nggak ada yang berani untuk menghuni di situ. Sempat ada 3 orang 3 kali itu di situ kontrak rencananya 1 tahun tapi cuman dihuni 1 bulan udah nggak betah kayak gitu. Katanya banyak hantunya. Betul, katanya banyak hantunya. Kalau dari cerita-cerita tetangga sekitar memang seperti itu, sering terdengar kayak orang nangis, kayak yang bunyi jedar-jedar kayak gitu-gitu. Cuman Tapi kamu sendiri pernah mendengar apa gitu enggak? kalau aku pertama aku mulai tidur di tempat yang sekarang aku tempatin, itu kayak aku semacam mimpi. Jadi tidur terus kayak ada dari bawah kolong ranjang kayak ada cahaya yang kayak sinarnya itu lama-lama kayak memudar dan di situ kayak ada kelihatan cuman kepala sampai segini kepalanya orang tua, terus orang tuanya laki. Terus aku bilang, langsung aku duduk, terus aku bilang, "Mbah," ibarat saya kan orang Jawa ya, "Mbah, permisi nuwun sewu, saya mau tinggal di sini," saya bilang gitu. Terus beliaunya senyum gini sambil ngangguk. Setelah itu langsung kayak berubah jadi cahaya lagi, langsung kayak terbang, menghilangnya di jendela rumah, langsung keluar seret gitu. Setelah itu aku langsung bangun, langsung kayak merinding kayak gitu. Sampai sekarang juga masih merinding. Dan setelah itu nggak ada kejadian apa-apa lagi? Alhamdulillah sampai sekarang aku tempatin sudah ada sekitar 4 bulanan. Alhamdulillah nggak ada yang diganggu. Anak-anak saya juga enggak, keluarga semuanya enggak, alhamdulillah. Oke, nah bicara soal keluarga, saat ini akan hadir partisipan kita. Dia adalah seorang perempuan muda yang berusia 20 tahun dan mengaku telah melakukan guna-guna kepada mertuanya sendiri. Malam hari ini dia akan kami panggil dengan nama samaran. Kami persilahkan Lisa. Silakan duduk. Selamat malam Lisa. Malam. Boleh diceritakan apa pekerjaan Anda saat ini? Saya adalah seorang administrasi di salah satu perusahaan. Swasta. Iya. Oke. Apa yang mau kamu ceritakan pada kami malam ini? Saya menikah dengan seseorang di usia yang sangat muda, tinggal bersama keluarganya. Awalnya semua baik-baik aja. Selang beberapa waktu berjalan, tiba-tiba saya menemukan sifat yang sangat jahat dari mertua saya yang perempuan. Mertua saya yang perempuan ini sepertinya punya kelainan karena semua anaknya itu nggak boleh menikah. Tapi dia restui pernikahan saya. Tapi setelah menikah, dia hancurkan. Dengan cara apa? Dengan cara saya tahu dari orang pintar kalau suami saya itu diguna-guna. Dibuat jahat, lupa sama saya, lupa kalau dia itu punya seorang istri dan punya seorang anak. Lalu buat suami saya itu berperilaku sama seperti dia memperlakukan saya. Seperti apa perlakuannya? Mertua saya ini jahat banget. Saya nggak tahu salah saya itu apa. Tapi
dia tuh memperlakukan saya lebih dari sekedar binatang, lebih dari binatang. Dia selalu menyuruh saya itu mengerjakan pekerjaan rumah tanpa batas, sampai waktu kapanpun asal dia suruh itu saya harus taati. Lalu makan pun saya tidak boleh makan bareng-bareng satu meja keluarga sama dia. Harus makan sesudah mereka makan baru saya makan. Padahal situ ada suami saya. Tapi suami saya itu nggak mau ngomong, nggak mau bantah, nggak mau bantu saya gitu. Nggak tahu kenapa. Lalu saya itu kayak disembunyikan identitas pernikahan saya. Setiap ada orang datang, pasti suami saya itu dibilang tuh masih single, belum punya istri, belum punya anak. Dia selalu bilang kayak gitu. Saya disembunyikan di satu bilik. Saya nggak boleh keluar dari rumah itu. Saya di rumah itu aja pokoknya kunci rumah itu selalu nggak tahu di mana ditaruh. Saya tuh selalu dikunci. Jadi saya tuh di rumah itu sendiri. Hampir saya itu udah mau gila gitu loh. Sampai mau bunuh diri. Saya benar-benar udah muak. Jadi saya juga udah benci banget sama mertua saya itu. Saya terakhirnya ada orang Kalimantan itu saya minta tolong sama dia, tolong biar mertua saya tuh ngerasakan apa yang saya rasakan. Lalu apa yang dia lakukan? Saya minta mengirimkan santet ke mama mertua saya. Terus mau mertuanya sekarang gimana kondisinya? Gak bisa ngapa-ngapain, terbaring tempat tidur. Ya nggak apa-apa dong, karena kan apa yang dia lakukan itu belum sebanding loh dengan apa yang saya rasakan selama ini. Suami kamu gimana? Suami saya juga saya guna-gunain juga supaya jadi lupa sama mamanya gitu. Jadi ke saya aja gitu. Berhasil. Berhasil. Sekarang kembali udah ke mbaknya. Kembali, dia juga udah lupa banget sama mamanya. Tujuan kamu datang ke Menembus Mata Batin malam ini untuk apa? Saya ingin memberitahu kalau untuk semua mertua, pernikahan anak itu adalah hal yang sakral, hal yang suci. Kalau memang itu adalah pilihan hati anaknya, biarlah mereka hidup bahagia. Janganlah mencampuri sampai melebihi batas, karena anak juga berhak untuk bahagia. Dan janganlah untuk menyiksa menantu, karena menantu itu juga manusia, dia pasti punya batas kesabaran. Oke, Gitu. saya rasa kita di posisi yang nggak berhak untuk menilai apa yang kamu lakukan itu benar atau salah. Tapi apa yang terjadi sama ibu mertua kamu sekarang kondisinya adalah terbaring dan sakit. Kamu nggak pengen beliau Jengukin gitu. Sebenarnya saya ini juga kasihan lihatnya, cuman kandaikan dia itu mau minta maaf atas apa yang dia lakukan selama ini sama saya. Dia juga jujur kalau selama ini dia juga ada bermain orang pintar untuk mendukuni suami saya supaya lupa sama saya. Tuh. Oke, baik. Mudah-mudahan malam hari ini kita bisa menemukan apa ya jawaban sebaiknya seperti apa yang harus kamu lakukan dengan ibu mertua dan juga suami kamu, karena bagi seorang ibu kalau kehilangan anak pasti akan sakit sekali rasanya ya. Sebaiknya kamu cerita langsung pada sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Lisa, terlahir tanggal 14 Maret 1998. Dia mendiami rumah bernomor 5. Sosok pemberani namun selalu bertindak tanpa berpikir terlebih dahulu. Sakit hati membuat Lisa menjadi sosok yang sadis. Korbannya disiksa secara perlahan dan berdarah-darah. Saya melihat kuntilanak merah yang membantu Lisa dalam melakukan aksinya. Dan saya akan membantu Lisa memecahkan teka-teki misteri pada malam hari ini. Dan malam hari ini saya terus terang nggak tahu tujuannya apa. Apakah Anda masih
ingin ibu mertuanya sembuh atau ingin semuanya baik-baik aja atau gimana? Tapi mungkin Roy bisa membantu malam hari ini. Baik, saya pertama kali lihat Lisa ya, saya langsung melihat sebenarnya dia adalah korban sekaligus pelaku mistis. Korban juga ya. Korban juga dan sekaligus pelaku mistis. Di sini saya menggambarkan sosok yang kejam dan keji sekali, sosok seorang nenek-nenek yang muncul di muka saya. Saya ngelihat langsung di kepala saya sosok nenek-nenek tua gitu. Ternyata nenek-nenek ini bisa saya sebutkan kuntilanak merah. Ini yang bisa Jadi- mempengaruhi Mbak Lisa gitu untuk melakukan hal itu. Iya. Ternyata ini sosok nenek-nenek tapi bentuknya kuntilanak dan ini semuanya merah bajunya. Dan ini semuanya merah bajunya. Saya ngelihat kamu Saya pernah melihat gitu. Dalam keadaan nyata sih, tapi tuh kayak berasa mimpi gitu. Anda bicara atau Enggak, dia mengambil saya lihat pesan? aja. Lihat. Apa makhluk ini yang memang digunakan Lisa untuk menyakiti dan menyantet mertuanya, Roy? betul sekali. Ini makhluk ini pakai baju warna merah, terus rambutnya panjang sekali. Saya akan mencoba menggambarkan apa yang saya lihat ya di kepala saya. Tapi memang sosoknya keji sekali dan kejam sekali. Tidak sangka kalau seorang Lisa yang masih muda ini bermain dengan dunia spiritual yang sangat dahsyat sekali. Minum suami aku pakai air tawas. Air tawas. Kamu dapat tawas itu dari orang lain? Orang pintar. Itu untuk apa, Roy? Air tawas itu? Sebenarnya air tawas itu untuk melemahkan hati dan pikiran suaminya sehingga dia bisa nunduk terus gitu sebenarnya. Nurut gitu. Saya tuh pengen nanya sama Lisa, kamu tuh dendam sama mertua kamu ya? Ya, Kenapa sih sebenarnya kan bisa segala sesuatu diomongin ya? mertua saya tuh nggak bisa kalau diomongin. Kalau bisa diomongin, mungkin saya nggak mungkin lakukan ini semua. Saya mau tahu deh, orang tua kamu tahu nggak akan kondisi ini? Sebenarnya kuntilanak merah, tapi nenek-nenek sudah tua sekali. Ini yang saya lihat. Dan Itu dikirim ya. iya, ini yang dikirim. Serem banget deh, pokoknya horor sekali. Saya ngelihat kalau saya bisa meminjamkan otak saya buat kamu, Bayu, kamu pasti juga ngerasa ketakutan yang luar biasa. Sosoknya itu menyeramkan dan Sosoknya- jahat. dan jahat terutama. Gitu, menyeramkan dan jahat terutama. Jadi saya ngelihat di sini. Jadi dia bilang, kamu itu bodoh karena suamimu itu diguna-gunai. Makanya dia kayak gitu. Masa kamu diam aja? Bahkan kamu pun mungkin diguna-gunai. Kamu nih ada juga nih dibawa-bawa ke orang-orang pinter juga namamu gitu, katanya fotomu gitu. Terus gimana dong? Iya, kamu nggak harus tinggalin, kamu harus balikan itu semua ke dia gitu. Baru dia bilang, ya udah gini aja, kamu siapkan tulang binatang, kuku binatang, darah ayam hitam, dia siapkan jarum, baru silet, lalu kain kafan. Saya tuh kalau lihat Lisa ya, kalau lihat ke plafon gitu ke atas, saya ngebayangin ada nenek-nenek berbaju merah, kuntilanak merah ini ada di atas dengan rambut yang sangat panjang sekali. Ngeliatin gitu, itu yang saya rasakan. Itu sih. Tapi tadi dia bilang katanya mertuanya juga mengirimkan guna-guna. Apa bener, Roy? Sebenarnya mertuanya bukan mengirimkan guna-guna, tetapi mengirimkan sesuatu agar kamu tuh gampang diatur. Karena selama yang saya lihat, kamu selalu bentrok dengan mertuanya dan tidak bisa bersatu dengan mertuanya. Jadi mereka mengambil jalan pintas untuk membuat sesuatu, tapi bukan guna-guna di sini sebenarnya. Biar tunduk sebenarnya. Kalau guna-guna mencelakai, Enggak. saya lihat tidak. Bahkan kamu salah menerima informasi dari seorang paranormal itu. Kamu sendiri sebenarnya ada masalah apa sama mertua sebelumnya? Awalnya yang membuat mertua kamu tuh seolah-olah selalu apa ya, nggak setuju sama kamu? Apakah
dari awal sudah menunjukkan tanda-tanda itu, nggak memberikan restu, atau ada satu penyebabnya yang akhirnya selalu cekcok dengan mertua? Menurut saya sih gara-gara ini dia pada saya tuh. Jadi mamanya bilangnya gini, nikah itu jangan sama gitu. Karena kalau sama hoki.